Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, di sini saya berdiri sebagai pembicara pertama dari pihak pro menyatakan keberpihakan kami terhadap mosi yang akan kita perdebatkan pada siang hari ini yang berjudul penerimaan mahasiswa baru hanya berdasar pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil tes nilai maupun tes akademik. Di sini kami mendefinisikan tes talenta bawaan sebagai tes yang menilai bakat atau talenta seseorang berdasarkan pada sistem yang dapat mendeteksi bakat natural seseorang. Ada beberapa tes yang pada saat ini sudah direalisasikan dan ada seperti tes fingerprint dan juga kuis karakter atau kepribadian. Adapun nantinya jenis tes karakter yang nantinya akan kami laksanakan dan juga realisasikan pada mosi ini adalah tes yang berbentuk kuis atau tes di mana peserta harus menjawab beberapa pertanyaan analisis yang nantinya akan menilai apa bakat mereka, sehingga nantinya akan diajukan berbagai macam pertanyaan yang meliputi berbagai macam jenis bakat dan juga minat. Nantinya ketika siswa sudah menjawabkan pertanyaan tersebut jujur sesuai dengan apa bakat dan juga kreativitas mereka selama ini setelah beberapa tahun menyelesaikan program studi, dan juga mereka dirasa sudah cukup dewasa untuk menilai juga bakat mereka masing-masing. Nantinya kuisis ini akan menghasilkan suatu jenis analisis yang dimana para peserta dapat menggunakan hasil analisis ini sebagai tolak ukur bahwasanya mereka mempunyai bakat seperti apa dan jurusan-jurusan atau prodi-prodi apa yang memungkinkan bagi mereka untuk masuki berdasarkan analisis bakat yang mereka punya. Nah, di sini untuk memperjelas mosi, kami akan memaparkan beberapa status quo yang terjadi yang sesuai dan juga relevan dengan mosi ini. Yang pertama adalah penerimaan mahasiswa baru itu murni berdasarkan tes kemampuan seperti tes kemampuan berdasarkan nilai seperti SNMPTN, dan juga ada beberapa tes yang berdasarkan tes akademik, misalnya tes SBMPTN. Dan juga para peserta yang berhasil melalui tes akademik ini nantinya mereka dapat dengan secara opsional memilih kampus dan juga jurusan yang mereka mau, sehingga nantinya akan disesuaikan dengan kuota dan kebijakan internal daripada kampus itu sendiri. Dan kemudian status quo kedua yang ingin kami soroti bahwasanya pada saat ini performa kampus yang ada di Indonesia dapat terbilang sangat lumayan rendah. Mengapa kami katakan demikian? Dikarenakan dari berdasarkan hasil survei kampus yang terbaik di dalam Asia Tenggara, Indonesia hanya berhasil menduduki kampus peringkat ke-9 dari kampus terbaiknya, yakni Universitas Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwasanya bahkan di dalam skala regional Asia Tenggara pun kita mengalami suatu kemunduran dalam skala bidang kampus dan juga kompetensi skill mahasiswa dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya, karena data yang baru kamu sampaikan itu baru saja menyebutkan hasil survei yang didasari juga diindikatori seperti misalnya kemampuan mahasiswa dan juga proses pembelajaran di dalam kampus itu sendiri. Baik, di sini kami akan merangkak di ranah argumentasi. Di sini saya mempunyai 2 poin argumentasi yang akan memperkuat posisi saya sebagai pembicara pertama dari pihak pro. Yang pertama adalah memproduksi angkatan kerja yang berkompeten. Nah, kita bersama-sama mengetahui bahwasanya apabila nantinya mosi direalisasikan, nantinya siswa atau mahasiswa yang masuk di dalam satu jurusan atau prodi dapat dipastikan sangat menyukai atau sesuai kepribadian dan juga bakatnya dengan jurusan yang mereka masuki tersebut. Hal ini artinya apa? Nantinya kasus yang pada saat ini mainstream terjadi di dunia perkuliahan adalah kasus di mana siswa atau mahasiswa merasa salah jurusan karena jurusan yang ternyata mereka tempati tidak sesuai dengan passion, bakat dan juga minat mereka, sehingga nantinya ketika mereka sudah masuk dalam kampus dan mengalami kasus salah jurusan, mereka akan merasa bermalas-malasan dan juga ogah-ogahan untuk melaksanakan kuliahnya karena mereka merasa hal ini adalah suatu hal yang pointless, hal ini adalah suatu hal yang tidak berguna dikarenakan dari awal mereka memang sudah salah tujuan. Ketika nantinya mosi ini direalisasikan, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, nantinya tentu saja para mahasiswa yang sudah masuk di dalam kampus ini sudah terfilterisasi, sudah disesuaikan dengan bakat dan juga minatnya sesuai dengan tes yang kami ajukan tadinya, yang mosi ini ajukan nantinya, sehingga nantinya mahasiswa dapat dipastikan bahwasanya sebagian besar mahasiswa yang masuk di dalam prodi atau jurusan itu adalah mahasiswa yang sudah sesuai bakat dan juga minatnya dengan mahasiswa yang sudah sesuai bakat dan minatnya dengan jurusan atau prodi yang dipilihnya, sehingga nantinya mereka dapat dipastikan menjadi mahasiswa yang lebih rajin dan juga antusias dalam belajar. Efeknya apa? Nantinya kompetensi dan juga bakat kompetitif skill yang dimiliki oleh para mahasiswa ini dapat meningkat secara nasional dikarenakan mereka sudah jauh lebih minat dan juga antusias dalam menghadapi pelajarannya sesuai dengan minat yang mereka kembangkan. Apa dampaknya nantinya ketika mosi ini direalisasikan, pemirsa sekalian? Bahwasanya nantinya ketika mosi ini diterapkan, maka performa kampus akan meningkat. Mengapa meningkat? Dikarenakan kualitas mahasiswa secara keseluruhan itu akan meningkat dikarenakan mereka akan merasa lebih minat dan juga antusias dalam menjalankan dan juga mempelajari materi-materi yang diajarkan di dalam prodinya nantinya. Sehingga kualitas
mahasiswa yang kita Indonesia miliki secara nasional nanti dapat didorong dan juga meningkat secara nasional. Dampaknya apa? Nantinya angkatan kerja yang akan kita hasilkan dari para mahasiswa-mahasiswa ini yang turut mendorong dan juga sudah menjadi mayoritas dalam penerimaan mahasiswa kerja pada saat ini, angkatan kerja pada saat ini maksud saya, itu nantinya dapat meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal ini dapat membuat kuantitas produksi bertambah misalnya, atau nantinya para pekerja-pekerja atau para saintis-saintis dapat menemukan ilmu-ilmu yang jauh lebih menarik daripada ilmu-ilmu sebelumnya, atau nantinya kualitas dan juga kualitas jasa yang ditawarkan oleh produk Indonesia atau BUMN dan juga berbagai macam usaha swasta di Indonesia kemudian nantinya dapat meningkat, sehingga nantinya hal ini akan mendorong perekonomian yang ada di Indonesia secara global dikarenakan angkatan kerjanya benar-benar sudah berkualitas sekarang. Dan juga kami menganggap bahwasanya bonus ini sangat urgent untuk diterapkan. Mengapa? Dikarenakan kita tahu bersama bahwasanya nanti pada tahun 2045 kita akan menghadapi yang namanya suatu bonus demografi dan yang biasa disebut dan di-branding oleh pemerintah dengan generasi emas. Artinya apa? Dalam generasi emas ini nantinya para mahasiswa Indonesia akan mengalami lonjakan penduduk yang sangat luar biasa besar, sehingga nantinya banyak sekali angkatan kerja potensial yang ada di mana-mana. Ketika nantinya MOSI ini kita realisasikan, maka tentunya kompetensi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya kompetensi mahasiswa secara keseluruhan dalam skala nasional itu nantinya akan meningkat, sehingga nantinya kita akan mempunyai angkatan kerja, para pekerja yang jauh lebih sikap, yang jauh lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya, sehingga nantinya ketika MOSI ini sudah diterapkan, kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Kita mempunyai tenaga kerja yang besar dan juga berkualitas dari segi skill dan juga kompetensi, sehingga nantinya ketika sudah terjadi era revolusi industri 4.0 dan juga era perdagangan bebas di antara negara-negara yang ada di dunia, Indonesia dapat bersaing dan juga maju di dalam kancah perdagangan tersebut. Kemudian masuk di argumen kedua, yakni meminimalisir kecurangan. Sesuai dengan SQ tadi, bahwasanya sistem didasarkan pada tes akademik seperti SBMPTN dan SNMPTN yang merupakan cara mayoritas masuk orang-orang masuk di dalam kuliah. Nah, apa yang terjadi bila MOSI ini dibiarkan, nantinya nepotisme dan juga kecurangan itu akan potensial terjadi, dikarenakan bisa saja terjadi manipulasi pada sistem penerimaan mahasiswa baru tersebut, sehingga nantinya hal ini akan merusak performa dan juga kompetensi angkatan kerja, karena nantinya banyak talenta yang tidak mendapatkan tempat karena adanya praktik nepotisme dan juga manipulasi serta kecurangan dalam mahasiswa penerimaan baru jika didasarkan hanya pada tes akademik saja. Nah, apabila nantinya MOSI direalisasikan nantinya, maka kecurangan dapat diminimalisir.